Salam Sport Area. Terima kasih. TVRI Kalimantan Barat kembali hadir dan senang sekali saya Romdon dapat kembali menjumpai Anda dalam Sport Area yang selalu hadir memberikan informasi, pengetahuan dan juga edukasi terkait dengan cabang-cabang olahraga di Kalimantan Barat. Dan kali ini agak berbeda dari yang biasa-biasanya karena kita akan bincang-bincang secara khusus terkait dengan prestasi olahraga di Kota Singkawang. Dan kalau kita mengikuti perkembangan bahwa baru-baru ini, kurang lebih 1 bulan yang lalu, pengurus KONI Kota Singkawang baru saja dilantik, dan menariknya bahwa kepengurusan KONI ini di periode yang kedua dan dijabat oleh orang tersebut. Dan hari ini saya telah bersama dengan beliau, kita akan coba gali terkait dengan bagaimana capaian prestasi olahraga di Kota Singkawang. Dan saya sudah bersama langsung dengan Ketua KONI Kota Singkawang, Bapak Bambang Setiadi. Tengah kesibukan Pak Bambang bisa memberikan waktu sedikit, kita akan bincang-bincang terkait dengan prestasi olahraga di Kota Singkawang. Dan pemirsa, saya ingin mengawali bahwa Bu Wali atau pemerintah Kota Singkawang sangat memberikan harapan bahwa dengan dilantiknya Pak Bambang yang periode kedua ini akan membawa angin segar, capaian prestasi di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Sehingga kemudian Wali Kota sangat berharap segera menyusun laporan untuk perkembangan prestasi cabang-cabang olahraga unggulan di Kota Singkawang. Nah, terkait dengan harapan Wali Kota yang kemarin di momentum pelantikan, bagaimana respon dari Pak Bambang sebagai Ketua KONI yang kedua kalinya dilantik ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Don. Tentunya ini suatu kehormatan bagi saya, dan amanah bahwa di periode yang kedua ini saya masih dipercaya untuk memimpin KONI Kota Singkawang. Tentunya harapan-harapan, ya, kita berharap juga bahwa ada suatu feedback, ada suatu output dan input, bahwa kami memberikan prestasi, kami juga harus diapresiasi. Nah, tentunya kita setback ke belakang, memang kita harus ada suatu blueprint. KONI Singkawang ini harus punya suatu blueprint ke depan, bahwa ada target-target, bahwa dalam jangka waktu 8 tahun ini kita harus mencapai suatu prestasi yang maksimal. Nah, itu sudah kita susun pada awal waktu saya memimpin di periode pertama. Nah, di tahun kelima ini ada prestasi-prestasi mulai sudah nampak. Nah, salah satu bulan yang lalu, atlet sepeda kita, Saudara Muhammad Gilang itu waktu kejuaraan dunia polisi, kan beliau adalah anggota polisi di Polres Singkawang, atlet Singkawang. Nah, dapat 2 medali emas di Amerika. Luar biasa. Ya, luar biasa ini kan. Nah, ini kan kita sudah menyusun dari awal 5 tahun dulu mempersiapkan nih atlet. Nah, pada saat walaupun ini sifatnya antar kepolisian sedunia, tapi ini sudah membawa nama Indonesia ke depan, membawa nama Singkawang, bahwa Singkawang punya atlet yang potensial, yang bisa menjadi aset nasional. Nah, blueprint inilah yang kita harapkan juga ke depannya Singkawang juga bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi
nasional pun internasional. Begitu juga renang, kita juga di akuatik kita mengirim salah satu atlet kita, Hairil. Saudara Hairil masih 15 tahun, kita dorong dia sekolah di SKO Ragunan. Nah, tahun yang lalu juga berhasil mendapatkan 2 medali emas di antar se-ASEAN. Jadi khusus gaya renang kupu-kupu. Nah, inilah yang maksud saya juga beberapa cabur olahraga, kemudian Anggar. Anggar sekarang masih berlangsung kejuaraan Brunei, kemudian Malaysia dan Kalbar. Kita hari kedua ini bisa mendapat 2 medali perak, ya. 2 medali perak dan 2 perunggu. Nah, masih ada waktu besok dan lain sebagainya bisa menghasilkan prestasi-prestasi di tingkat nasional. Ya. Ya. Artinya kalau kita flashback kembali nih, Pak Bambang, Bapak sudah menyebutkan 3 cabang olahraga dan semuanya sudah memberikan kepuasan ya, walaupun kita harus terus meningkatkan prestasi itu ya. Artinya kalau kita flashback lagi 5 tahun atau 10 tahun terakhir, grafik capaian prestasi olahraga di Kota Singkawang itu apakah terus naik grafiknya atau dia naik turun begitu situasinya? Ya, kalau kita lihat memang kita mengalami peningkatan. Jadi sebelum-sebelumnya juga kita ya yang itu yang saya bilangkan. Kita ada suatu blueprint apa yang harus kita kerjakan dulu. Apa yang kita harus perbuat. Nah, salah satu penunjang prestasi selain atlet itu adalah pelatih. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pelatih. Nah, kita 4 tahun ke belakang ini memang kita fokus pada bagaimana penataran pelatih di setiap cabang-cabang olahraga. Nah, disinilah yang nanti dengan ada pelatih-pelatih yang khususnya kita datangkan dari tingkat nasional ke Singkawang, kemudian mereka melakukan penataran pelatih baik itu Singkawang ataupun Kalbar. Mereka bisa menggali nih atlet-atlet yang ada di baik itu di desa-desa, kecamatan dan sebagainya. Nanti inilah ya 4 tahun 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini proses. Nah, kita tidak bisa bahwa dalam jangka 8 tahun ataupun 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa menghasilkan atlet. Jadi ada proses. Gitu. Nah, kembali kepada yang dikatakan oleh Bung Rondon, bahwa saya yakin bahwa Singkawang punya suatu keyakinan bahwa akan peningkatan khususnya olahraga di Singkawang ini akan lebih meningkat apabila semua keseluruhan ini berita baik masyarakat maupun pemerintah maupun stakeholder yang ada maupun cabang-cabang olahraga ini bisa bersama-sama lah untuk bagaimana meningkatkan prestasi yang ada. Kemudian kalau lebih spesifik lagi nih, Pak Bambang, dalam upaya mendorong prestasi, karena kalau kita bicara olahraga, tidak hanya ANSI olahraga unggulan yang terus didorong. Juga ada olahraga potensi, bahkan juga ada olahraga partisipasi yang terus ditumbuhkan gitu. Sebelum bicara yang potensi dan partisipasi, saya ingin gali lagi terkait dengan cabang-cabang olahraga unggulan di Kota Singkawang selain yang 3 tadi yang Bapak sebutkan, Anggar yang hari ini juga sedang proses untuk lomba, kemudian sepeda dan renang. Barangkali apalagi cabang-cabang olahraga unggulan Singkawang yang terus didorong untuk menyumbangkan medali di tingkat nasional bahkan mungkin internasional. Ya, kita berkaca kepada Prapon yang lalu ya, Prapon dan PON. Memang kita salah satunya memang olahraga baru ya, di olahraga barongsai ya. Barongsai. Jadi kita melihat bahwa budaya kemudian dengan sosial, kemudian etnis ini memang mendominasi ini adalah di
eh, suku Chinese-nya ya, Tionghoanya. Nah, kita ingin bahwa barongsai ini bisa berbicara di tingkat nasional maupun internasional. Pada saat pelapon yang lalu kita memang berhasil dan tampil di PON, walaupun tidak dapat medali, tapi ini baru pertama kali juga bisa kita dorong untuk ke depannya. Kemudian ada panjat tebing, dan kita juga Porprov kemarin juga berhasil merebut 5 medali emas. Ya, kita juga bagaimana, karena memang sekarang juga Indonesia sekarang memang jagoan speednya ini memang dari Kalimantan Barat. Ya, ya si Fredrik ya. Jadi juga kita harapkan bahwa Singkawang ini juga punya atlet-atlet yang bisa menjadi pelapis dari Fredrik itu sendiri. Kemudian kita biliar kemarin juga salah satunya juga medali emas kemarin juga, walaupun dia masih kemarin juga hijrah ke Singkawang, anak Singkawang, kita harapkan juga nanti bisa meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ada beberapa juga yang coba kita gali kembali, kita sesuaikan nanti dengan namanya The Bond. The Bond itu desain garis besar olahraga nasional. Ada 14, ya, The Bond. Ada 14 cabur olahraga yang sudah keluar perpresnya ya, peraturan presiden, bahwa ini harus disinergiskan dengan pemerintah. Nanti dari 14 ini dia mengacu kepada Olimpiade. Nah, nanti Singkawang ini cocoknya dari 14 ini apa yang bisa menjadi andalannya, salah satu caburnya. Pak Bambang tentu sudah mulai mengklasifikasikan nih dari 14 ini mana-mana saja yang menjadi potensi untuk menaikkan prestasi tadi ini. Sudah ada nama cabangnya? Sudah ada. Ditahan dulu ya. Siap. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, masih. Dan pemirsa, menarik kalau bicara soal prestasi olahraga, dan saya tadi sangat senang bahwa KONI punya optimisme dan punya blueprint dalam rangka capaian prestasi, dan dari 14 cabang lagi apa yang menjadi unggulan untuk KONI kita Kota Singkawang, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah dalam Sport Area. Sport Area kembali dan masih bersama dengan Ketua KONI Kota Singkawang, Bapak Bambang Setiadi, dan tadi kita sudah bahas sedikit soal The Bond, desain besar olahraga nasional, ada 14 cabang, dan bagaimana optimisme dari KONI Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan bahkan mempertahankan medali di 14 cabang tersebut. Baik, Pak Bambang, dari 14 cabang, atletik misalnya panahan, menembak, panjat tebing, dan lain-lain, sudah punya verifikasi, Singkawang akan mengunggulkan yang mana ini? Silakan. Ya, nah tentunya 14 cabang olahraga ya, termasuk The Bond ini memang kita sudah punya dasar hukum, payung hukum. Nah tentunya nanti saya dengan terutama Dinaspora, jadi kita akan menggodok ya, pada saat raker nanti cabur apa yang bisa menjadi unggulan dari Kota Singkawang, termasuk desain besar olahraga daerah. Itu harus ada 2, jadi kita harus ada 3 ya. Nah tentunya nanti kita akan godok, dan kita juga minta kepada pemerintah Kota Singkawang bahwa dari 3 cabur yang akan kita unggulkan ini secara khusus gitu kan, secara khusus bisa dibiayai gitu kan, dianggarkan. Nah, apakah nanti kita lebih lagi fokus, apakah kita minta diperdakan dan sebagainya, atau dalam bentuk perwako dan sebagainya. Nah, tentunya kita harapkan bahwa adanya
keterlibatan pemerintah, sudah ada payung hukum dari pemerintah. Anggaran-anggaran ini khususnya apakah nanti dengan fasilitas sarana, kemudian dengan kepelatihan yang mumpuni, kita bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, diunggulkan di apakah di the bond atau the board. Gitu. The bond atau the board. Iya. Artinya karena Pak Bambang juga baru dilantik 1 bulan. Siap. Tapi paling tidak sudah punya bayang-bayang ini dari 3 cabang olahraga desain daerah. Siap. Dan desain nasional sudah ada bayang-bayang barangkali. Dari 3 dan 1 tadi itu. Ya. Tentunya kita melihat setback ke belakang yang paling siap. Cabur yang paling siap gitu. Apa itu? Nah, kita lihat the bond ini ada sepeda ya. Kita punya atlet yang bisa dikatakan sekarang sudah bisa tingkat dunia walaupun itu dalam skop kepolisian kan. Itu yang pertama. Kedua, kita sarana yang menunjang ini kita punya Anggar. Sebelah ini kita punya gedung Anggar. Nah, tentunya Anggar ini walaupun prestasinya belum maksimal, kemarin kita juga bisa berebut medali perunggu di PON bersama atlet dari Mempawah. Tentunya kita mengharapkan bahwa ini akan lahir juga dari Singkawang bisa di tingkat nasional. Nah, memang the bond ini nanti arahnya pencapaiannya ini pada prestasi di Olimpiade. Indonesia emas di Olimpiade. Jadi kita harapkan juga kita punya juga fasilitas di sebelah ini ada panjat tebing. Nah, ini ada venue panjat tebing juga bisa menghasilkan nanti akan kita godok apakah nanti the board ini ada 3 yang kita the board tadi Anggar, kemudian sepeda, panjat tebing. Ya. Kalau the bond 2 the bond. 2 the board, 1 the bond. 2 the board, 1 the bond. 1 the bond. Mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu. Siap ya. Lebih spesifik lagi misalnya kan kita juga punya alat ukur prestasi itu di Porprov di tingkat provinsi dan itu juga bisa menjadi salah satu barometer capaian prestasi di masing-masing daerah. Nah, siap. Kalau Singkawang sendiri dalam Porprov ke Porprov bagaimana capaian prestasi? Ya, emang alhamdulillah pada tahun 2022 itu kita kemarin ada peningkatan prestasi lah ya. Karena semenjak adanya KONI ini kita mulai dari tahun dulu namanya Porda ya. Porda tahun 1999 ini sampai sebelum saya ini kemarin juga prestasinya hanya pada 26 emas ya. Jadi pada saat 2022 kita bisa meningkatkan menjadi 30 emas ya. Nah, ini suatu pencapaian yang luar biasa karena juga Porprov sebelumnya pada tahun 2018 ini kita hanya dapat 13 emas. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan strategi apa yang nanti kita siapkan, kita lagi dalam persiapan ini sementara raker, kemudian pembentukan satgas dari Porprov itu sendiri. 2026 kita bisa meningkatkan lebih prestasi di khususnya ranking ya. Jadi ranking berapa sih Kak? Nah, kemarin kita memang sempat di ranking ya 10 besar. Jadi kita punya suatu target bahwa kita bisa 2026 bisa masuk 5 besar. 5 besar. 5 besar ya. Pastikan sudah punya proyeksi cabang-cabang yang akan diintensifkan. Latihannya ya, termasuk atlet yang punya potensi. Ya potensi ya. Bagaimana upayanya? Ya kita sekarang sudah mengejar ya, kita mengejar kepada cabur-cabur yang bertarung di perorangan. Nah, kita tidak ingin bahwa kita mengambil atlet-atlet di luar Kalimantan Barat, kita tidak ingin. Kita ingin bahwa yang tumbuh ini, yang berproses ini adalah
atlet khususnya aslinya Kalimantan Barat, khususnya Singkawang kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena juga kalau kita ambil atlet dari luar, mereka selesai, mereka balik ke daerah masing-masing. Tapi kalau kita di sini masih ini bisa berproses. Nah, ini yang kita harapkan bahwa daerah-daerah lain selain Singkawang juga punya suatu pandangan ke depan, wawasan ke depan, bahwa mereka menggunakan atlet-atlet daerah. Jangan takut proses, ya. Jangan takut proses. Proses ini bahwa menciptakan atlet ini tidak bisa hanya 1 tahun 2 tahun, tapi bisa mencapai 8 tahun 10 tahun. Nah, kita sebenarnya kan punya blueprint. Kalau kita menciptakan atlet kita siapkan pada umur 10 tahun dari kelompok umur, maka 10 tahun kemudian mereka yang berprestasi, 20 tahun. Umur 20 tahun mereka bisa berprestasi. Nah, ini yang kita jangan takut proses, jangan takut jangka panjang. Ya, daripada kita mengambil atlet dari luar tapi bukan milik kita, kan, tapi milik daerah lain. Artinya saya boleh katakan bahwa alat ukur prestasi KONI itu bukan 5 tahun berjalan mengurus olahraga, siap. Tetapi bisa 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. 5 tahun saat ini itu menyiapkan untuk 10 tahun prestasi yang siap, benar. Jadi kita tidak boleh lupa dengan sejarah kepengurusan sebelumnya. Ya, benar. Bicara soal pengurus tadi juga sebelum on air ada bincang-bincang sedikit soal lahirnya regulasi baru. Pengurus KONI ini kan terdiri dari orang-orang yang memang punya motivasi, kemauan kuat untuk membangun prestasi olahraga. Siap. Tapi satu sisi juga mereka manusia yang butuh diperhatikan gitu. Siap. Dalam regulasi ini yang tadi Bapak cerita, honorarium sudah diatur gitu. Ya. Apakah dengan regulasi yang baru ini punya dampak positif, akan semakin meningkatkan atau biasa-biasa aja, atau ada peluang-peluang tertentu yang kemudian prestasinya ini bakal menurun? Ya, kita memang sekarang ada Permenpora ya. Memang sekarang lagi ya tanda kutip lah ya. Memang sekarang sedang jadi pembahasan di tingkat nasional, Permenpora tahun 2014, tidak salah saya tahun 2024. Memang ini salah satu regulasi yang menyatakan bahwa honorium dari pengurus ini ya tidak boleh diambil dari APBD kan itu. Berarti di sana bahwa dana hibah KONI ini tidak bisa dipergunakan untuk biaya untuk honorium pengurusan kan itu ya. Nah, tentunya kita KONI harus mencari keluar, mencari ke pihak ketiga. Nah, ini sedikit mengganggu saya pikir konsentrasi kita, sehingga jangan sampai bahwa Permenpora ini bisa melemahkan semangat gitu. Bahwa memang benar kita tidak juga harus ya merah putih, tapi juga ya untuk operasional ini kan kita juga memerlukan dana kan itu dia. Ya, kita ambil dananya dari mana kan itu dia. Tentunya dari pemerintah itu sendiri kan. Karena juga kita KONI ini mempunyai tugas gitu kan. Dalam anggaran dasar rumah tangga KONI memberikan mempunyai tugas itu membantu pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga. Nah, itu yang kita ingin juga berharap bahwa ini ada suatu regulasi yang melunak lah tentunya kan, sehingga nanti baik-baik di daerah-daerah ya, khususnya yang sentra-sentra menciptakan atlet berprestasi seperti ya teman-teman kita di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, ya kan? Kita bisa bayangkan operasional mereka dari mana nanti kan itu dia. Kan itu dia. Kalau kita di daerah nih masih ya biasa-biasa saja, tapi kalau mereka di sana kan luar biasa kan. Saya ingin Pak Bambang ada closing statement, dan tadi Pak Bambang sampaikan bahwa KONI Singkawang ini punya slogan khusus, Singkawang bangkit, Singkawang emas, dan Singkawang hebat. Boleh disinggung sedikit closing statement terkait dengan slogan itu? Ya, ini saya sedikit perbaiki revisi, bukan Singkawang bangkit, KONI bangkit. Kita mulai dengan suatu semangat bahwa kita harus bangkit dengan prestasi.
Itu yang maksudnya. Jadi kita jangan tidur, ya. Kita harus bangkit nih, bangkit dari tidur. Kita kemudian bergerak dan menciptakan prestasi. Nah, kemudian ada singkawang emas, ya kan. Jadi singkawang emas ini kita punya mindset bahwa tidak ada lagi perak atau perunggu. Emas, singkawang emas. Itu yang. Nah, tentunya dengan kita mendapatkan emas, ada suatu kehebatan bagi kita kan. Hebatnya apa? Nanti kita bisa berprestasi apakah di tingkat nasional ataupun internasional. Ini yang slogan yang kita harapkan bisa juga tertanam di seluruh pengurus-pengurus ataupun atlet-atlet yang ada di Kota Singkawang. Terima kasih. Siap. KONI bangkit, Singkawang emas. Singkawang hebat. Hebat. Jangan terpengaruh dengan regulasi yang baru ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang terkait dengan prestasi olahraga di Kota Singkawang. Kita tentu semuanya berharap semuanya bisa bersinergi untuk capaian prestasi yang gemilang. Sekali lagi, KONI bangkit, Singkawang emas, Singkawang hebat. Sport Area. Terima kasih.